oleh Allah, ditakdirkan dapat berkumpul berzikir kepada Allah melalui pembacaan Ratibul Haddad, kemudian dilanjutkan dengan pembacaan salawat kepada Rasulullah SAW dengan pembacaan Maulid Ad-Diyaul Lami'. Selanjutnya kita akan mengkaji hadis Rasulullah SAW. Mudah-mudahan kita yang hadir di majelis ini senantiasa mendapatkan keberkahan dan limpahan rahmat Allah. Amin. Allahumma amin. Kemudian salawat dan salam juga tak henti-hentinya, tak bosan-bosannya, marilah sama-sama senantiasa kita kirimkan ke haribaan baginda kita Nabi Agung, yaitu Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berkat perjuangan, pengorbanan serta jerih payahnya memperjuangkan atau menegakkan agama Islam ini, hingga saat ini kita dapat menikmati indahnya iman, Islam dan ilmu pengetahuan. Hadirin hadirat jemaah sekalian yang dimuliakan Allah, kita masuk hari ini kepada hadis yang ke-13. Hadis ini diriwayatkan oleh Abi Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu an, yaitu beliau adalah khadimir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita coba buka biografi atau manaqibnya Sayyidina Anas bin Malik ya, sebelum kita membaca hadis atau isi dari hadis tersebut. Sayyidina Anas bin Malik Al-Ansari Al-Khazraji, itu apanya? Kepanjangannya dari nama beliau. Ya. Beliau ini adalah khadim. Khadim itu bisa dikatakan pembantunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Orang yang menyertai Rasulullah, memenuhi segala keperluan-keperluan Rasulullah di dalam dakwahnya Rasulullah SAW. Itu khadimnya Rasulullah. Kalau di dunia pesantren biasanya ada santri itu salah satu yang dia itu dekat sama kiainya, yang kemana kiainya pergi dia ikut, membawakan tas kiainya, membawakan kitab kiainya, itu namanya khadim. Nah ini si Anas bin Malik, beliau adalah khadimnya orang yang mulia, yaitu Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyertai Rasulullah kemana saja, memenuhi segala keperluan-keperluan Rasulullah SAW. Nah beliau ini Sayyidina Anas bin Malik ya, beliau menjadi khadimnya Rasulullah berumur ketika itu masih 10 tahun. Dari umur 10 tahun, bayangkan masih kecil ya, beliau menjadi khadimnya Rasulullah SAW. Ini memang strateginya orang dulu sampai ke ulama-ulama salafun salihun, itu mereka kalau ada anak kecil, kalau ndak dia itu bercita-cita anaknya jadi ulama besar, maka anaknya yang kecil tadi dititipkan kepada seorang ulama besar, seorang tuan guru. Nah itu adalah berarti ibunya itu memang punya cita-cita besar untuk anaknya menjadi seorang ulama. Nah ini Sayyidina Anas bin Malik, dia punya ibu juga begitu. Nah, beliau punya ibu menitipkan Anas bin Malik yang umurnya masih 10 tahun kepada Rasulullah SAW untuk membantu segala keperluannya Rasulullah SAW. Nah, ini beliau umur 10 tahun sudah menyertai Rasulullah SAW. Begitu juga dengan kebiasaan para ulama-ulama terdahulu. Contohnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu waktu beliau masih kecil juga ibunya kan janda ibunya. Imam Syafi'i itu ketika lahir, tidak lama setelah lahir kalau tidak khilaf ayahnya meninggal. Jadi beliau diasuh oleh ibunya yang janda. Ibunya tadi itu pengen Imam Syafi'i ini menjadi seorang ulama besar. Sehingga waktu kecil beliau dititipkan kepada ulama-ulama besar yang ada di tempat kelahiran beliau. Sehingga juga sampai kepada Imam Malik, yang kemudian itu menjadi guru dan Imam Syafi'i menjadi murid kesayangan dari Imam Malik. Walaupun kaget nanti di ujungnya beliau punya atau berbeda mazhab. Tapi sebenarnya Imam Malik itu adalah gurunya Imam Syafi'i. Nah, ibunya Imam Syafi'i juga menitipkan anaknya kepada ulama-ulama dan tokoh-tokoh besar itu dari semenjak kecil.
Imam Syafi'i itu umur 7 tahun sudah hafal Al-Quran 1 biji. Karena dititipkan kepada seorang orang hafiz Quran. Nah itu. Nah ini kebiasaan itu diteruskan oleh ulama-ulama seterusnya. Nah, diawali dengan siapa? Kebiasaan diawali oleh cerita Imam Anas bin Malik yang dititipkan kepada Rasulullah dan ditiru oleh para ulama-ulama dan ibu-ibu para ulama lainnya. Umur 10 tahun beliau menyertai Rasulullah. Nabi Muhammad SAW menjuluki dengan Abu Hamzah. Nah tadi kan An Abi Hamzah, Anas bin Malik. Abu Hamzah itu gelar yang diberikan Rasulullah kepada Sayyidina Anas ibn Malik. Nah, tidak tahu juga tuh apa tuh maksudnya ya. Tidak ada keterangan di sini menjelaskan apa maksud Rasulullah menjuluki beliau itu Abu Hamzah Anas ibn Malik. Nah, ibunya adalah Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Nabi SAW, Ummu Sulaim ini yang menitipkan Sayyidina Anas ibn Malik kepada Rasulullah SAW. Nah, sehingga Nabi Muhammad SAW pernah mendoakan kepadanya Anas ibn Malik nih, ya. Sayang Rasulullah kepada beliau sehingga Rasulullah mendoakan kepada Anas bin Malik. Apa kata Rasulullah? Ya Allah, perbanyaklah hartanya Imam Malik nih, Imam Anas bin Malik nih. Nanti kalau dia sudah besar, ya Allah perbanyak hartanya. Kemudian kata Rasulullah perbanyak juga anaknya. Nah, kemudian kata Rasulullah doanya panjangkan umurnya. Ya, jadi 3 doa Rasulullah. Ada lagi, berkahilah dia dan masukkan dia ke dalam syurga. Pertama didoakan Rasulullah hartanya banyak. Banyakkan hartanya, itu doa Rasulullah. Yang kedua banyakkan anaknya. Yang ketiga panjangkan umurnya. Yang keempat berkahilah dia, kehidupannya maksudnya. Dan yang kelima masukkanlah dia ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dia adalah seorang sahabat yang memiliki harta yang banyak. Memang terkabul doa Rasulullah. Setelah Rasulullah wafat, Sayyidina Anas bin Malik ini orang kaya, orang sugih, berduit, banyak duitnya. Terkabul doa Rasulullah SAW. Kemudian beliau juga selain banyak harta tadi meninggalkan sekitar 120 anak. Ada yang sanggup punya anak 120. Tapi bukan satu ibu ya. Mungkin ibunya banyak ya. Kalau satu ibu terus 120 anak. Ya, macam mana tuh? Nah, Anas bin Malik punya 120 anak kandung. Luar biasa. Ya. Macam mana tuh? Karena doa Rasulullah SAW. Dan dia juga orang yang berumur panjang. Terkabul semua doa Rasulullah. Umurnya Sayyidina Anas bin Malik ini lebih daripada 100. Nah, beliau wafat di Basrah tahun 93 Hijriah. Kalikanlah tuh. Umur 9, payah ngalinya. Pokoknya 100 ke atas lah umurnya. Ya. Jadi beliau harta banyak, anak banyak, apa lagi? Umurnya panjang, lengkap lah sudah kehidupan beliau nih. Umurnya panjang bukan panjang handar gitu kan, bukan panjang ujung-ujungnya lali, tapi panjang berkah ilmunya. Berkah, kenapa maka berkah? Beliau meriwayatkan sekitar 2.286 hadis. Nah, 2.000-an hadis diriwayatkan oleh beliau. Banyak juga ya punya hadis, istilahnya menghafal hadis. Karena beliau ini termasuk orang yang dekat dengan Rasulullah, merekam segala kegiatan Rasulullah. Nah, Rasulullah pergi ke sana ikut, Rasulullah ke sini ikut, sehingga banyak beliau meriwayatkan hadis. Banyak beliau hafal, ya. Nah, betul-betul berkah, ya. Nah, hidup beliau ini, yaitu Sayyidina Anas bin Malik. Bolehlah kita coba nanti, ya. Yang perempuan kalau misalnya ada anak
dia punya anak, titipkan anaknya kepada ulama-ulama besar, sehingga kebanyakan yang begitu tuh akhirnya anak menjadi seorang ulama memang, ya. Dititipkannya ke pesantren ini, minta sama kiai, tolong kiai didik anak saya serahkan semuanya kepada Pak Kiai. Kalau orang dulu dia kalau sudah menyerahkan anak ke guru, dia ikut campur lagi orang tuanya. Ya, kalau sekarang masih bisa ikut campur, ya dah. Sedikitnya guru nyubit anaknya, besok langsung datang orang tuanya, berhentilah lagi sekolah di situ. Dulu ada pernah cerita Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani Qaddasallahu sirrahul aziz. Beliau ini kan wali. Jadi beliau ini ada satu muridnya di pesantren begitu. Lagi apa begitu ya? Dia suka makan ayam. Sayyidina Imam Syekh Abdul Qadir Jilani suka makan ayam karena banyak riwayat menceritakan kan beliau makan ayam kan. Ayam dimakannya kemudian dilempar tulang belulangnya jadi ayam, jadi hidup lagi kan, ada cerita-ceritanya. Nah beliau suka makan ayam, pas lagi makan ayam begitu habis bekas makanannya itu dikasihnya ke santrinya. Dikasihnya ke santrinya lagi makan begitu, kasihnya ke santrinya. Ada orang yang iri dengki dengan Syekh Abdul Qadir Jilani sehingga difitnahnya. Cariinnya orang yang santri yang dikasihnya ayam bekas lomotan beliau tuh, ayahnya dilaporkannya, tengok anak kau tuh, dibegitukan sama Syekh Abdul Qadir Jilani. Bukan diajari dia ilmu, tapi malah dijadikan budak katanya gitu. Marah ayahnya tadi, marah ayah anak-anak tadi, datang ke Syekh Abdul Qadir Jilani, kata ayahnya, betul kau melakukan ini kepada anakku? Betul, kata Syekh Abdul Qadir Jilani. Memang iya betul, kenapa? Tidak terima ayahnya tadi tuh. Anak aku di sini pengen dididik, pengen diajari ilmu, bukan jadi budak macam gitu. Akhirnya dah anakku bawa balik lah. Bawanya balik anaknya. Pas di perjalanan nanya-nanya anaknya tentang ilmu agama, ternyata anaknya tuh ulama di kampung dia kalah ilmunya. Sekali ditanyai tentang ilmu agama, anaknya tadi tuh tanya ini, kalah ustadz yang ada di kampung ayahnya tuh, kiai yang ada di kampung ayah tuh kalah ilmunya dengan anaknya tadi tuh. Menyesal lah abahnya tadi. Pas menyesal, akhirnya beliau berbalik lagi ke Syekh Abdul Qadir Jilani, minta maaf. Wahai Syekh, aku minta maaf, aku tidak tahu, aku sudah kena fitnah, temakan anuan orang. Ya sudahlah, aku pengen balikkan lagi anakku, kata Syekh Abdul Qadir. Sudah, tak bisa lagi, dah tertutup dah, tak bisa lagi. Nah, hati-hati gitu ya. Kalau nitipkan anak memang betul-betul pasrah kepada guru. Nah dia kalau memang kita percaya yakin kepada anak kita dititipkan kepada seorang ulama itu sudah dosa banyak kok komen. Nah itu pelajaran dari cerita tersebut ya. Syekh Abdul Qadir ini enggak mau lagi. Nah itu kesian nengok jadinya. Nah itu Anas ibn Malik tadi, itu baru cerita biografi beliau. Kita masuk kepada isi hadis ya. Hadis ini ya berbunyi qala, berkata. Siapa yang berkata? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata ya Rasulullah? La yu'minu ahadukum. Tidak ya. Tidak sempurna iman di antara kalian itu, salah satu di antara kalian itu tidak sempurna imannya. Hatta yuhibbu li akhihi, sehingga dia mencintai saudaranya, ma yuhibbu li nafsihi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Tidak sempurna iman seseorang itu, kata Rasulullah SAW, dia ya hingga dia mencintai saudaranya itu seperti dia mencintai diri dia sendiri. Nah itu. Kita macam mana cinta sama diri kita sendiri? Kita kalau cinta dengan diri kita sendiri tentunya kita tidak mau disakiti. Ya tidak? Nah ketika kita punya saudara kita disakiti orang, sama kalau orang yang sempurna imannya, sama dia merasa tersakiti sebagaimana dirinya tersakiti. Jadi orang merasa begini, dia pun
sama seperti dia merasakan pada diri dia sendiri. Nah, ini bisa juga dikatakan ya, hadis ini hadis persaudaraan umat Islam. Hadis yang menyatakan bahwa Islam dan Islam satu dengan Islam yang lain itu satu tubuh. Sehingga kalau merasa sakit satu saudara kita ini, kita pun juga ikut merasa sakit. Nah, itu kasih sayang sesama Islam, sesama Muslim. Nah, sesama Muslim nih. Kalau ada Muslim kita di tempat lain disakiti, dizolimi, kita pun terasa sakit juga. Nah, begitu maksudnya. Ya. Nah, jadi hadis ini menceritakan tentang persaudaraan, loyalitas, macam mana simpati kita kepada sesama Islam. Jadi kebaikan dan kebahagiaan atau ketentraman dalam masyarakat itu tak bakal terwujud kalau di dalamnya tuh tidak ada saling cinta, saling mencintai. Ya, kalau tak ada saling cinta, bakal bermusuhan lah, walaupun sesama Islam. Jadi cinta itu memang diperlukan. Maksudnya dalam tanda kutip cinta secara umum, bukan cinta lawan jenis, bukan. Cinta secara umum sesama umat Islam, semua keluarga besar Islam, nah, gitu. Ya. Nah, jadi cinta itu bisa menumbuhkan apa pertama? Cinta itu sesama yang tadi, cinta sesama umat Islam dalam satu masyarakat, dalam satu bangsa. Apabila kita cinta sesama Islam tadi, maka yang pertama akan terwujud keadilan yang sejahtera, yang merata. Pasti, kalau sesama cinta kita semuanya tuh saling mencintai, pasti keadilan terwujud. Kenapa keadilan bisa tak terwujud? Karena cinta tidak ada, tidak saling mencintai. Sesama kita begitu nah, sesama kita saling bersikut-sikutan. Nah, kemudian kalau cinta sesama kita tuh terjadi, maka akan terciptalah ketenangan menyelimuti semua jiwa. Seluruh kita itu menjadi tenang, tidak banyak konflik, tidak banyak terjadi permasalahan. Kenapa? Saling cinta. Kemudian juga akan tercipta solidaritas, solid saling apa begitu, pengen solid lah, bagaimana tuh pemahamannya, saling peduli satu sama lain. Nah, tidak cuek-cuek aja, lantak lah kau, nah ada gitu, solid. Nah. Kemudian kerjasama juga terjadi kalau saling cinta. Jadi intinya dalam satu komunitas, dalam satu masyarakat, dalam satu umat, tumbuhkan rasa saling mencintai. Kalau sudah tak ada lagi tumbuh dalam satu komunitas, tak ada lagi tumbuh dalam satu masyarakat, dalam satu bangsa, dalam satu umat, cinta itu tak ada lagi, solid tak ada, ketenangan jiwa tak ada, keadilan tak ada, apa lagi? Macam-macam, kerjasama tak ada lagi. Nah, jadi tumbuhkan cinta tadi bagaimana? Itulah tuh. Numbuhkan cinta tadi itu bagaimana caranya? Merasa kita itu memang satu tubuh. Ya. Satu tubuh. Ketika merasa sakit tubuh yang lain, kita ini satu tubuh nih, di sini sakit, di jari kita sakit, semua terasa sakit jadinya. Ya, sakit gigi itu yang sakit di gigi, tapi badan pun demam buatnya. Itu enggak? Kenapa? Karena satu tubuh. Nah begitulah kalau sudah ada terjalin cinta dalam satu komunitas, dalam satu bangsa, begitu rasanya. Kalau sudah begitu, kalau sakit, tangan sibuk cari obat. Kaki sibuk melangkah ke sana kemari cari obat. Semua bergerak untuk bisa menyembuhkan yang sakit tadi. Tapi kalau tak ada cinta, dah cuek be, lantak kau lah. Nah gitu. Ya. Nah itu yang dimaksud. Ya. Yang pertama hikmah daripada hadis kita yang ini nih. Ya. Jadi intinya Islam itu satu tubuh. Kalau satu tubuh, kenapa bisa satu tubuh? Sakit satu terasa yang lain karena ada cinta tadi. Kemudian kita disuruh menjauhkan sifat hasad, dengki.
Kenapa disuruh membuang sifat dengki? Karena inilah yang merusak cinta tadi. Jadi yang menghancurkan cinta dalam satu komunitas, menghancurkan cinta dalam satu perkumpulan, dalam satu masyarakat, ini namanya penyakit, itu namanya hasad. Apa hasad? Dengki. Apa dengki? SMS. Susah melihat orang senang, senang melihat orang susah. Itu SMS. Ya. Kalau sudah ada nih, ini nih betengger, ini nih virus ini nyampe ke salah satu daripada satu batang tubuh tadi, sudahlah. Rusak cinta tadi itu. Nah, jadi penyebab hancurnya apa tadi? Cinta tadi adalah hasad. Jadi ini yang bahaya tuh. Ya. Awalnya bersepuluh berkumpul. Dalam bersepuluh tuh sepakat. Sekali ada salah satu yang dengki. Nah, mulailah tuh. Dengki mulai suudzon. Suudzon mulai ghibah. Ghibah mulai fitnah. Fitnah mulai saling caci maki. Caci maki mulai saling berkelahi. Saling berkelahi mulai berhancur-hancuran. Jadi awalnya adalah hasad. Dulunya berkawanan, baik berkawanan. Sekali nengok kawan agak maju dikit. Kita masih gitu-gitulah, kawan kita sudah naik dah nih. Apanya naik? Statusnya udah naik. Dihormati, disegani. Ini mulai ada kawan yang sekok tadi itu mulai dengki tumbuh dah. Setan makin jadi jeng menggoda kan. Nah itu kawan kau tuh kayak gitu. Nah, mulailah dicari-cari, mulai suudzon, mulai renggang, mulai berkelahi, mulai sudah pisah. Nah ini awal mulanya apa? Awal mulanya suudzon, fitnah, ghibah, pertengkaran, kerusakan. Awal mulanya adalah hasad tuh dalam hati. Tumbuh semakin dipelihara, membesar sehingga jadi bom yang menghancurkan. Nah, hati-hati ya. Ketika hasad langsung kita pikir. Bagaimana mikirnya? Ya kita ini semua bisa hasad. Kadang terlintas. Tapi orang yang Islam tuh katanya sekali melakukan kesalahan langsung bertobat. Jadi kita ini tidak bisa terlepas dari semua penyakit sombong dan lain sebagainya tuh. Karena kita orang awam ya. Beda dengan wali Allah sudah bersih hatinya. Tapi kalau kayak kita nih, awam kayak kita nih, kadang-kadang sesekali ada hasad, kadang-kadang sesekali ada sombong. Itu tuh kalau orang kayak kita nih tak pisah dari istighfar. Terbersit sedikit hasad, enaknya dia itu, aku makan macam gini terus. Langsung ingat, astagfirullahaladzim, itu kan Allah ngasih itu. Ya, Allah sudah ngasih bagian untuk dia begitu. Nanti mungkin aku tidak sekarang, besok begitu juga. Tidak besok, sebulan lagi. Tidak sebulan lagi, setahun lagi mungkin. Nah, makanya Al-Habib Umar bin Hafidh mengatakan, ini bagi kalangan para da'i sebenarnya. Orang yang berdakwah. Apa kata Sayyidil Habib Umar? Kalau ada dalam satu kampung itu satu da'i, kemudian masuk lagi da'i yang lain. Itu kalau orang tuh ada penyakit hasad dalam hatinya, tak suka dia tuh, ngapa kau masuk-masuk sini, ini wilayah aku nih, nah, gitu dia. Ya tak? Tapi ketika orang tuh hatinya tidak ada hasad, maka dia mikir, kata Habib Umar, justru kalau ada yang masuk dakwah berdua, ringan beban kita. Nah itu beliau, ya ringan pekerjaan kita jadinya. Ada kawan, ini bukan untuk dai aja nih, di semua pekerja, di semua profesi. Awalnya dia cuma satu lah, bekerja di kantor tuh. Bosnya itulah yang dianuinya. Datang orang baru, karyawan baru, ya dak? Sekali datang karyawan baru ini mantap juga kerjanya. Akhirnya bos tadi tuh agak-agak sedikit sama dia nih. Nah, mulai hasad tuh. Padahal kalau kata Habib Umar tadi, kalau kita berpikir positif, hati kita bersih, justru kita harusnya merasa terbantu dengan mereka tuh. Awalnya kita sendirian begawe susah, datang kawan sekoknya kan jadi ringan beban kita. Nah, seandainya berpikir seperti itu, maka kita happy jadinya. Tapi kalau kita berpikirnya hasad, tiap hari mikirkan, tiap hari benci, tiap hari nak muntah nengok dia gitu kan. Nah ini. Jadi berbanding terbalik begitu. Nah hasad inilah penyebab kehancuran. Walaupun sesama umat Islam.
Yang terakhir, hikmah hadis itu, keimanan kita itu bisa bertambah, bisa berkurang. Yazidu yang kusu. Kadang naik, kadang turun. Iman kita tuh, ya. Iman kita ini beda dengan para nabi. Kalau para nabi imannya selalu naik tiap hari. Tiap hari itu meningkat terus. Ya. Imannya malaikat monoton. Tak ada naik, tak ada turun. Itu aja terus. Ingat nih, boleh dicatat nih. Kalau nabi imannya setiap hari semakin meningkat. Para rasul, para nabi, para anbiya. Kalau malaikat imannya standar, tidak naik, tidak turun. Gitu aja terus sampai hari kiamat. Karena dia tak punya nafsu. Kita manusia ini yazidu wayang kusu. Naik dan turun. Kadang naik, kadang turun. Ketika naik, rajin beribadah. Semangat beribadah, semangat beramal saleh. Tapi ketika turun, malas. Ya, malas. Itu memang fitrah kita manusia yang normal, yang awam kayak gitu nih. Nah, nih Habib Munzir yang sebentar lagi mau kita peringati haulnya. Beliau pernah ditanya sama jemaahnya, Bib, kita ini kan kita ini iman kita kan naik turun. Nah, macam mana itu Bib? Kita mengatasi supaya kita jangan terjatuh kepada dosa. Jadi kata Habib Munzir, jaga kewajiban aja lah. Yang wajib dijaga jangan sampai tidak tekerjakan. Kalau kita lagi naik, kadang-kadang sholat duha tuh bisa 10 rakaat. Ya enggak? Zikir kita bisa 1.100 sehari. Tapi ketika turun, tidak lagi seming duha. Langsung dia pergi begawe. Ya enggak? Tidak lagi melakukan yang sunnah-sunnah nih, tidak lagi. Ketika tuh lagi down. Yang penting kata Habib Munzir, jangan meninggalkan sholat 5 waktu. Kalau lagi turun tuh biarlah yang sunnah-sunnah yang biasa kita kerjakan, tidak kita kerjakan. Yang penting sholat 5 waktu tidak kita tinggalkan. Itu perkara yang wajib. Nah begitu. Berarti beliau ini sangat memahami keadaan kita. Ya. Nah makanya ketika donian malas betul, sholat 5 waktu tadi jangan sampai tidak. Jangan sampai tidak dikerjakan, karena ini satu-satunya lagi yang kita pertahankan. Ya, bulan puasa, macam mana pun teruknya kita biasanya bulan puasa malam tarawih ya semangat ya, sekali malam terakhir, malam setengahan tidak lagi semangat, yang penting puasa masih. Jangan pula tidak semangat lagi besok pun tak puasa lagi. Nah itu jatuh kepada dosa namanya. Nah jadi intinya ketika turun iman kita sebagai manusia nih, jaga yang wajib-wajib. Jangan sampai terjatuh juga. Nah kalau terjatuh, nah sudahlah tuh, ya. Nah disitulah ya. Nah katanya di sini diterangkan kalau dia bertambah iman tadi tuh, maka dia taat. Ya itu kejadian sama kita kan. Kalau lagi sedang senang-senangnya majelis tuh biasa jam 8, jam 7:30 udah datang. Kalau lagi naik-naiknya iman tuh, ya. Tapi ketika turun-turunnya jam 9 baru datang. Ya jam 9 baru datang ketika turunnya tuh. Tapi alhamdulillah masih datang, ya. Karena thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatun. Menuntut ilmu itu wajib hukumnya bagi setiap muslim dan muslimah. Laki-laki dan perempuan itu sama dengan sembahyang tuh menuntut ilmu tuh. Ya. Nah, jangan sampai tidak yang penting. Biarpun datang jam 9, maulid tidak ikut. Tertib hadat misalnya tak sempat ikut, tak apa-apa lah. Yang penting taklimnya ikut karena wajibnya di situ. Ya. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin, kata Nabi SAW. Nah kalau dia lagi naik semangat beribadah, taat kepada Allah. Tapi ketika turun dan berkurang, kadang-kadang bisa jatuh kepada maksiat. Ya, kalau turun down iman kita bisa bermaksiat. Maka kita minta kepada Allah, makanya selalu berdoa setelah sembahyang jangan ketinggalan. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala dinik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati kami, yang membuat kadang kami itu turun iman, kadang naik, tetapkan hati kami kepada agamamu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, jangan engkau belokkan lagi kami setelah kami sudah dapat hidayahmu ya Allah. Ya, yang dulunya senang sembahyang 5 waktu,
Tapi ketika turun dari itu, tidak sama sekali kita kerjakan lagi. Na'udzubillah min, dicabut hidayah dari Allah Subhanahu Ta'ala. Na'udzubillah min zalik. Maka kita selalu berdoa tuh jangan sampai ketinggalan. Dua itu berpasangan. Rabbana la tuzigh qulubana, ya Allah, setelah Engkau beri kami hidayah jangan Kau cabut lagi ya Allah. Senang kami dah pergi majelis nih, senang dah kami sholat ya Allah, senang kami berzikir, jangan Kau cabut ya Allah, sehingga kami tak ada lagi kepengenan melakukan itu tuh. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau beri kami petunjuk. Ya, nah, jangan sampai. Maka kita minta ya muqallibal qulub, wahai yang membolak-balikkan hati, tsabbit qulubana, tetapkan hati kami ala dinik, atas agamamu ya Allah. Nah itu ya. Nah itulah mungkin ya, penjaga benteng kita daripada jatuh kepada maksiat. Mungkin itu saja ya. Mudah-mudahan hadis ini bermanfaat. Yang tiga ini bisa kita amalkan ya. Anjuran melembutkan hati itu dengan menumbuhkan cinta. Kemudian menjauhkan dari sifat hasad, karena hasad inilah yang merusak cinta sesama kita. Yang terakhir, iman kita tetap naik turun karena kita orang awam, tapi kita minta kepada Allah ketika turun tuh jangan sampai meninggalkan yang wajib. Yang sunnah tak apa-apalah mungkin ya. Nah, yang wajib jangan sampai ketinggalan. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Seperti biasa marilah sama-sama kita zikrul jalalah.